يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang hikmah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Yang pertama, hikmah puasa adalah mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Yatruku ta'amah wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamu li wa ana ajzi bih. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Kalau puasa, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Dan ketika ada minuman yang menggoda, dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak akan meminumnya. Karena ia memiliki kesadaran, meskipun tidak ada yang melihat, Allah mengawasinya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi, sebab ia yakin Allah mengawasinya. Yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya, Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat,
Puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau belum tiba waktu berbuka. Meskipun lahar, ditahan, dan meskipun haus, juga ditahan. Orang yang berpuasa akan menjadi lebih sabar. Demikian pula saat ada orang yang mencela dirinya atau mengajaknya berselisih, Rasulullah mengajarkan untuk menahan diri. As-siyamu junnatun fala yarfuthu wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini adalah salah satu hikmah puasa, yaitu melatih kesabaran. Yang kelima, puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa? Sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Dan berbuka juga sudah ada waktunya, yaitu ketika matahari terbenam. Rasulullah juga mensunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam dan ternyata di waktu Ramadan bisa, disiplin bangun diri hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini adalah salah satu bukti berpuasa, yaitu membentuk disiplin. Yang keenam, hikmah puasa secara medis. Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur. Yang ketujuh, hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang yang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan meskipun hanya sekitar 14 jam. Dan dari situlah timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan makan. Bahkan mungkin tidak bisa makan dalam hitungan hari seperti yang terjadi di Suriah atau di Rohingya. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Dan yang terakhir, hikmah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir dari puasa bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Demikianlah hikmah-hikmah puasa baik secara ruhiyah, sosial, maupun medis. Semoga dengan hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia, dan kita kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.